Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan sedikit contoh mengenai distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafira Adin Ardana, NIM 1902311001117, Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas C. Nah, pada video kali ini akan ada 3 poin. Yang pertama adalah penjelasan tema, yang kedua adalah contoh nyata di kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Oke, kita next lanjut ke poin pertama, pemahaman materi. Nah, konsep distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan di suatu negara di kalangan penduduknya. Menurut Glaser tahun 2006, ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi di mana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, dan ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai property rights. Ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia dengan indikator Gini Ratio pada tahun 2011 mencapai 0,399 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,387. Walaupun demikian, menurut kriteria Bank Dunia, jika nilai Gini Ratio berada antara 0,36 sampai 0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang. Terkait dengan kondisi tersebut, data memperhatikan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011 sebesar 30,2 juta dan menurun pada tahun 2018 menjadi 25,81 juta jiwa. Walaupun secara angka mengalami penurunan, tetapi secara absolut jumlah tersebut masih relatif besar. Jumlah penduduk miskin di desa lebih besar daripada di kota. Masalah utama dalam distribusi pendapatan adalah terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini bisa terjadi akibat perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh tiap individu, di mana satu individu atau kelompok mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan individu atau kelompok lain. Oke, kita next ke poin yang kedua, yaitu contoh nyata. Berikut saya akan menjelaskan sedikit contoh mengenai ketimpangan pendapatan yang terjadi di sekitar saya. Kota Pasuruan merupakan kota yang tidak seluas kota Surabaya, namun memiliki wilayah kabupaten yang sangat luas. Walau begitu, kota Pasuruan adalah kota yang memiliki banyak penduduk. Ini, saya berada di kota Pasuruan, tepatnya di rumah nenek. Namun setelah saya mengamati bahwa kota yang tidak terlalu luas ini memiliki penduduk yang tidak semua dikatakan sebagai masyarakat yang hidup berkecukupan dan sejahtera. Nah, di dekat rumah nenek saya terdapat deretan rumah-rumah besar dan mewah. Rumah-rumah ini adalah salah satunya. Lokasinya di dekat Gor Untung Surapati, Kota Pasuruan. Lokasi rumah yang berada di pinggir jalan raya membuat rumah-rumah ini tampak megah dan mewah, memiliki halaman luas, taman, serta pagar yang menjulang tinggi. Nah, begitu juga dengan perumahan yang satu ini. Lokasinya berada sangat dekat dengan rumah. Dapat dilihat dari video ini, rumah-rumah ini sangat indah dan besar. Dan menurut apa yang saya lihat, saya mengambil kesimpulan bahwa masyarakat yang tinggal di perumahan ini dan rumah-rumah besar tadi memiliki pendapatan atau penghasilan yang tinggi atas pekerjaan mereka. Dan ini merupakan kondisi rumah tepat di seberang jalan dari perumahan mewah tadi.
Berbeda dengan rumah-rumah yang berada di seberang jalan dari perumahan mewah tadi. Kondisi ini sangat berbeda dengan perumahan-perumahan dan rumah-rumah mewah tadi. Penampakan gang kecil ini dan rumah-rumah ini sangat berbeda. Pemukiman ini berada di belakang rumah nenek saya, dan rumah-rumah di sini sangat sederhana. Jalannya sempit, tidak terlalu luas, serta jarak yang berhimpitan antara rumah satu dengan rumah yang lainnya. Dilihat dari sini, saya menyimpulkan bahwa masyarakat yang tinggal di sini merupakan masyarakat yang berpenghasilan sedang sampai rendah. Contoh nyata inilah yang memperkuat bukti terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan masyarakat di Indonesia. Perekonomian di Indonesia banyak diciptakan oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Masyarakat menengah dan ke bawah tetap merasakan kesusahan mencari uang dan berjuang untuk menyambung hidup. Nah, selanjutnya, yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah kesenjangan pendapatan menjadi masalah bagi semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Ketimpangan ini memunculkan dampak kelanjutan yang sangat berbahaya bagi kelangsungan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Beberapa studi menunjukkan ketimpangan pendapatan berdampak pada individu, keluarga, sosial, maupun ekonomi. Makin tinggi kesenjangan pendapatan, maka akan memperbesar terjadinya masalah sosial. Bisa saja kesenjangan pendapatan ini dapat menimbulkan tindak kriminal dan hal-hal negatif lainnya. Namun, bila memberi dampak positif, ketimpangan pendapatan ini mampu mendorong kinerja, termasuk dalam memberikan dukungan investasi sumber daya manusia, mendorong pengembalian keputusan beresiko, serta keputusan untuk melakukan investasi. Nah, dari sisi negatifnya, ketimpangan memunculkan demotivasi, ketegangan sosial, dan kerusuhan politik, kriminal dan sebagainya, serta penurunan permintaan yang bisa mengerem pertumbuhan ekonomi. Baik, cukup sekian video ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf dan terima kasih banyak.